Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana puasa hari ini? Masih sehat ya? Alhamdulillah. Anak-anak kelas 2 yang solih dan solihah, hari ini Ustazah akan menyampaikan sebuah cerita tentang seorang nabi yang insya Allah sudah anak-anak kenal. Siapa beliau? Iya, beliau adalah Nabi Ibrahim. Sudah siap mendengar cerita Ustazah? Baiklah. Di sebuah kerajaan Babylon yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Beliau adalah seorang yang kejam. Beliau merasa dirinya adalah sebagai Tuhan yang harus disembah. Namrud adalah seorang raja yang harus selalu dipatuhi kemauannya. Jika Namrud ditentang, maka dia tidak segan-segan untuk membunuh para pembangkang. Penduduk Babylon memang para penyembah berhala. Di sana hiduplah seorang pembuat patung yang sangat mahir, namanya Azar. Dia memiliki anak yang bernama Ibrahim. Ibrahim adalah seorang anak yang energik, yang lincah, yang kuat dan cerdas. Tak lama Allah menurunkan wahyu kepada Ibrahim. Allah memerintahkan Ibrahim untuk membujuk ayahnya supaya segera meninggalkan kebiasaan buruknya untuk menyembah patung. Azar sang ayah sangat marah mendengar ajakan Ibrahim. Ibrahim menjadi sedih karena ayahnya tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan yang patut disembah. Suatu hari, penduduk kota Babylon mengadakan kemah dan pesta di luar kota. Mereka beramai-ramai meninggalkan kota dan kota dalam keadaan sepi. Penduduk Babylon bersenang-senang dan berpesta pora. Tetapi Ibrahim tidak ikut pergi. Ibrahim memilih tinggal di dalam rumah. Keesokan harinya, para penduduk kota pulang ke rumah masing-masing. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui patung-patung Tuhan mereka hancur. Hanya sebuah patung besar yang dibiarkan berdiri tegak sambil membawa kapak. Siapakah yang telah berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Kata salah seorang penduduk. Pasti Ibrahim. Dia tidak ikut pergi berkemah. Dia tidak ikut pesta bersama kita. Dia pasti pelakunya, kata yang lain. Akhirnya Ibrahim dipanggil ke pengadilan. Seluruh penduduk menyaksikan pengadilan Ibrahim. Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Sambil tenang Ibrahim menjawab, patung besar itulah yang melakukannya. Lihat, kapaknya sudah diletakkan di bahunya. Kalau kamu tidak percaya, tanya saja pada dia, jawab Ibrahim tenang. Tapi kan patung tidak bisa berbicara. Mengapa kamu minta kami bertanya pada patung itu? Kata hakim. Ibrahim menjawab tenang. Jika begitu, mengapa kamu sembah patung-patung itu?
Dia tidak dapat berkata, dia tidak dapat melihat, dia juga tidak dapat mendengar. Alangkah bodohnya kamu dengan kepercayaan dan persembahan kamu itu, kata Ibrahim. Tentu saja jawaban Ibrahim membuat Bapak Hakim menjadi marah, dan penduduk Babylon tidak dapat menerima apa yang dikatakan Ibrahim. Akhirnya hakim memutuskan bahwa Ibrahim harus dibakar. Bakar Ibrahim, kata hakim. Mana Tuhanmu Ibrahim? Kata penduduk Babylon. Tak lama, kayu bakar yang menggunung, api sudah tersulut memerah, api berkobar sangat besar. Sementara itu Ibrahim tetap tenang. Dia yakin Allah akan menolongnya. Ibrahim pun terus berdoa, "Ya Allah, lindungilah hamba-Mu yang lemah ini." Setelah itu Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Dia tidak merasa panas. Api menjadi dingin dan sejuk. Semua mata memandang Ibrahim yang dimasukkan dalam kobaran api. Mereka merasa puas dengan dibakarnya Ibrahim. Para penduduk Babylon menunggu hingga api padam. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Ibrahim yang keluar dari bara api dengan selamat tanpa terbakar sedikit pun. Para pembesar kerajaan merasa kecewa. Mereka tidak berhasil membakar Ibrahim. Bahkan di antara penduduk banyak yang mulai percaya terhadap ajaran Ibrahim. Mukjizat yang diberikan Allah telah membuka mata bahwa Nabi Ibrahim memang benar-benar utusan Allah. Nah, anak-anak, demikian kisah tentang Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan dengan cerita ini rasa takwa anak-anak kepada Allah semakin besar. Demikian cerita yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Selamat berpuasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.